Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang teori pelarutan dan transport transmembran. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Adelita Ayanuri, Husnafa Patriani, Siti Nurhaliza, dan Naziela. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori pelarutan. Faktor fisika-kimia sangat mempengaruhi proses pelarutan zat aktif dalam bentuk sediaan padat, termasuk perpindahan cairan pelarut dan sediaan yang melarut. Bahan yang terlarut atau linarut atau solut akan memasuki pelarut dan membentuk suatu larutan. Masuknya linarut ini disebut dengan transfer bahan. Faktor yang mempengaruhi transfer bahan yaitu perbedaan konsentrasi. Pada proses pelarutan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perubahan pada cair. Yang kedua, kinetika perubahan linar dan larutan. Dan yang ketiga, kinetika larutan. Pada perubahan pada cair dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pembasahan partikel, yang kedua tahap penembusan, yang ketiga tahap pelarutan, dan yang keempat pergantian lapisan cair di sekitar zat padat. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu tahap-tahap tersebut. Yang pertama, pembasahan partikel. Pembasahan partikel ini tergantung pada tegangan permukaan cairan, di mana sudut kontak yang terbentuk antara padatan dan cairan tergantung pada gaya tarik relatif antara padatan dan cairan, dan di antara molekul-molekul cairan tersebut. Tahap kedua yaitu tahap penembusan. Pada tahap ini, cairan akan masuk ke dalam pori-pori dengan mengikuti hukum Washburn, dengan persamaan yaitu P sama dengan 2 gamma cos theta dibagi R. Penembusan cairan lebih cepat terjadi bila tegangan permukaannya kecil dan jari-jari porinya besar. Tahap ketiga yaitu tahap pelarutan. Pada tahap ini, pelarutan dimulai dengan bagian terluar zat aktif yang akan masuk ke dalam pelarut. Penghambatan terjadi bila bagian berpori secara perlahan mengering, membentuk suatu rintangan yang memperlambat laju pelarutan zat aktif yang berada pada bagian pori lebih dalam. Laju linarut ini memasuki larutan dapat dinyatakan dalam bilangan Schmidt atau Sc, di mana Sc sama dengan kekentalan dibagi bobot jenis dikali koefisien difusi. Jika nilai Sc-nya rendah, maka kesetimbangan difusi segera tercapai. Sedangkan nilai Sc yang tinggi, koefisien difusinya rendah dan kekentalannya tinggi. Dan yang terakhir yaitu pergantian lapisan cair di sekitar zat padat, di mana terdapat 2 teori, yaitu yang pertama ada teori film yang sesuai dengan hukum Fick, di mana difusi merupakan mekanisme utama dalam proses pelarutan dan aliran yang terjadi di atas permukaan padatan berbentuk laminar. Kemudian yang kedua ada teori perubahan permukaan yang tidak tetap atau teori dari Dunsworth, di mana teori ini menyatakan bahwa teori film tidak dapat diterapkan pada aliran turbulen. Proses pelarutan yang kedua yaitu kinetika perubahan linarut dan larutan, di mana dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perubahan linarut dan larutan, yang kedua perubahan secara konveksi dan difusi, yang ketiga pelarutan pada permukaan, yang keempat penjenuhan permukaan berpori oleh pelarut, dan yang kelima pelarutan permukaan. Pada perubahan linarut dan larutan, penerapan teori film pada zat aktif antar padatan diusahakan agar diperoleh suatu larutan yang homogen. Hal ini mencerminkan kinetik pelepasan zat aktif dari sediaan padat. Yang kedua yaitu perubahan secara konveksi dan difusi, yang dikenal dengan adanya bilangan Pechlet. Teori fenomena ini mengatur transfer bahan antara bahan padatan dan massa larutan, di mana dijamin dengan adanya pengadukan. Bilangan Pechlet ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pelarutan pada permukaan, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama interaksi antara cairan dan kandungannya, di mana gerakan tergantung pada pengadukan. Dan bilangan Reynolds menyatakan energi yang berhubungan dengan kekentalan. Nilai bilangan ini bergantung pada sifat aliran yang laminar dan turbulen. Kemudian yang kedua ada interaksi antara cairan dan partikel pengeringan. Pada kontak antara pelarut dan sediaan uji, keadaannya perlu diatur agar aliran pelarutan bersifat laminar, sehingga sediaan berada dalam hidrodinamik seperti dalam saluran cerna. Pengadukan partikel oleh cairan dinyatakan dalam bilangan Reynolds.
Yang keempat yaitu penjenuhan permukaan berpori oleh pelarut. Metode ini berhubungan dengan metode Etienne yang berkaitan dengan pengadukan atau penyaringan suspensi. Yang terakhir yaitu pelarutan permukaan. Menurut Legoff, pada pelarutan zat aktif yang berada pada media poros seperti tablet, terjadi persaingan kinetika fisik dan kimia pada batas permukaan antara linarut dan pelarut. Jika sediaan sangat larut, maka pengaturan difusi mengendalikan pelepasan zat aktif. Sedangkan jika sediaan sangat sukar larut, maka pengaturan kimia yang akan mengendalikan pelepasan zat aktif. Proses pelarutan yang terakhir yaitu kinetika pelarutan, di mana kinetika pelarutan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengendalian pelepasan. Kinetika pelepasan tergantung pada sifat formulasi sediaan. Yang kedua, pernyataan matematik kinetika pelarutan, di mana berkurangnya zat aktif dalam sediaan dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu menurut orde kinetika pelepasan. Contohnya orde 0 dan 1. Yang ketiga, yaitu pernyataan grafik. Kurva linear adalah cara paling mudah untuk membandingkan hasil pengujian pelepasan zat aktif antar lot atau antar formula. Yang keempat, pernyataan statistik. Dengan perhitungan orde reaksi, dapat diketahui ada tidaknya tahapan yang berurutan dalam proses pelarutan. Dan yang kelima, korelasi, yaitu nilai korelasi antara kinetik pelepasan dan ketersediaan hayati. Selanjutnya yaitu penerapan, mekanisme pertukaran antara padatan dan cairan serta pengulangannya pada laju pelepasan zat aktif, serta pernyataan matematik dari fenomena yang terukur merupakan dasar yang diperlukan pada pengembangan metode dan peralatan farmasetis untuk merancang formula atau pengawasan mutu sediaan. Selanjutnya, transportasi transmembran. Transportasi antar membran suatu fungsi membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik dan molekul polar yang sangat kecil. Molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar atau glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk suatu aktivitas sel yang dinamakan transfer antar membran. Transfer membran dibagi menjadi dua, yaitu transfer aktif dan pasif. Transportasi zat melalui membran sendiri terdiri dari dua macam, yaitu transfer pasif dan aktif. Transfer pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran, semi-permeable dan tidak membutuhkan energi. Dan transportasi aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dan bantuan ATP. ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transportasi aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel. Adanya muatan listrik di dalam dan di luar sel dapat mempengaruhi proses ini. Berikut penjelasan dari transportasi pasif. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan di mana kedua sisi membran. Pada transfer pasif tidak memerlukan energi metabolik. Transfer pasif ini bersifat spontan. Transfer pasif dibedakan menjadi 3, yaitu difusi sederhana, difusi dipermudah, atau difasilitasi, dan osmosis. Terdapat 2 proses fisiko-kimiawi yang penting dalam transport materi dalam sel, yaitu difusi dan osmosis. Dan transfer aktif. Transfer aktif merupakan kebalikan dari transfer pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transfer ini melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transfer aktif terbagi atas transfer aktif primer dan sekunder. Transfer aktif sekunder juga terdiri atas CO transport dan counter transport atau exchange. Transfer aktif primer memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada NAK, PAM, dan CA-PAM. Selanjutnya, kanal atau saluran atau channel. Kanal ini merupakan transporter dari transfer aktif. Pori hidrofilik transmembran yang berfungsi memfasilitasi difusi pasif ion inorganik seperti Na+, K+, dan Ca2+, dan Cl- melewati membran sel secara cepat dengan menuruni atau downhill perbedaan elektrokimiawi. Saluran ion bersifat selektif, artinya hanya dapat dilalui oleh satu macam ion karena saluran berukuran sempit sehingga hanya ion dengan ukuran yang muatan tertentu saja yang dapat melewatinya. Terdapat bagian sempit pada saluran ion yang berfungsi sebagai filter yang membatasi laju transfer ion. Di bawah merupakan
Contoh gambar, saluran atau channel. Transport membran yang pertama itu ada transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat melewati membran yang tidak membutuhkan energi. Jadi, molekul dapat berdifusi dengan bebas dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah sampai kesetimbangan tercapai. Transport pasif ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada difusi sederhana atau simple diffusion. Yang kedua ada facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi. Yang ketiga ada filtrasi. Yang keempat ada osmosis. Yang pertama adalah difusi pasif, di mana perpindahan obat, molekul, atau senyawa itu dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pergerakan kinetik obat, molekul, atau ion ini yang melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein karir yang ada di membran sel. Nah, penjelasan dari difusi sederhana bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana untuk molekul-molekul yang kecil itu dia bisa melewati membran sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan yang namanya protein carrier atau pembawa, serta tanpa memerlukan yang namanya energi. Sedangkan untuk molekul-molekul besar itu tidak bisa melewati membran dengan difusi sederhana. Obat akan berdifusi melintasi membran sel dari daerah yang konsentrasi tinggi, yaitu misalnya seperti cairan gastrointestinal, ke salah satu konsentrasi rendah, misalnya darah. Nah, difusi sederhana ini dipengaruhi oleh gradien konsentrasi, kelarutan lemak molekul, ukuran, derajat ionisasi, dan luas permukaan absorpsi. Salah satu contoh yang mengenai kelarutan lemak molekul itu, jadi kan membran sel itu merupakan lipoid, di mana obat yang larut dalam lemak itu dia akan berdifusi paling cepat karena obat larut lemak kan lebih mudah melewati membran yang lipidnya. Jadi contoh dari obat yang larut lemak ini adalah kelompok polisiloksan. Itu contohnya adalah simeticon yang biasanya terkandung di dalam obat-obat mah. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih terionisasi pada suasana basah, sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan terionisasi pada suasana asam. Sebagai contoh itu ada perbandingan antara obat aspirin dan ketokonazol, di mana aspirin itu sendiri merupakan obat yang asam lemah, sedangkan ketokonazol itu basa lemah. Transfer pasif yang kedua ada difusi fasilitasi. Jadi pada difusi terfasilitasi itu, transportasi dimediasi atau difasilitasi oleh namanya transporter protein atau protein carrier yang ditemukan di membran tanpa menggunakan sumber energi eksternal. Pengangkutan ini terjadi dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Saluran pusat protein transport bertindak sebagai koridor selektif dan membantu molekul melintasi membran. Salah satu contoh molekul yang melalui difusi terfasilitasi adalah glukosa. Nah, glukosa ini terdapat 2 protein carrier yang membawanya ke dalam sel. Jadi itu ada Na+ glukosa cotransporter atau SGLTS, kemudian ada transporter glukosa fasilitatif atau GLUTS. Nah, bisa dilihat itu contoh dari transportasi glukosa pada ginjal, di mana glukosa akan masuk ke dalam sel melewati protein karier SGLT2 dan GLUT2 yang terdapat pada ginjal yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ilustrasi yang bisa kita lihat itu pada video, di mana di sini terdapat cairan ekstraseluler, kemudian terdapat membran sel dan sitosol di bagian dalam sel. Bentuk yang agak besar ini merupakan transporter glukosanya. Transport pasif selanjutnya adalah osmosis, di mana osmosis itu perpindahan molekul zat pelarut yang konsentrasinya tinggi mengandung banyak air ke larutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semi-permeable. Ini hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul kecil yang seperti molekul pelarut. Nah, bisa dilihat mekanismenya itu pada contoh di bawah. Jadi ada dua sisi larutan, di mana kedua sisi ini dipisahkan oleh membran semi-permeable. Nah, untuk osmosis ini sendiri tergantung pada yang namanya tekanan osmotik. Kondisi tekanan osmotik ini akan memiliki 3 kondisi, di mana hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Berikut adalah contoh obat yang mana dia menerapkan transfer pasif osmosis, yaitu diuretik osmosis. Diuretik osmosis adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosa. Nah, diuretik osmosis ini mempunyai berat molekul yang rendah,
dalam tubuh tidak mengalami metabolisme, secara pasif disaring melalui kapsula Bowman ginjal, dan tidak dapat direabsorpsi kembali oleh tubulus renalis. Bila diberikan dalam dosis yang besar atau larutan pekat, akan menarik air dan elektrolit ke tubulus renalis yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan osmosa, sehingga terjadilah diuresis. Nah, contoh dari obat diuretik osmosis ini adalah mannitol. Transfer pasif yang selanjutnya adalah filtrasi atau juga disebut dengan difusi secara konvensi. Filtrasi adalah mekanisme penembusan pasif melalui pori-pori suatu membran. Semua senyawa yang berukuran cukup kecil dan larut dalam air dapat melewati kanal membran. Sebagian besar membran itu contohnya membran pada seluler, membran seluler epitel usus halus dan lain-lain itu berukuran kecil, berkisar pada 4-7 Armstrong. Molekul dengan bobot yang jadi bisa ditembusi oleh molekul dengan bobot yang kecil, yaitu ukuran yang kurang dari 150 untuk senyawa yang bulat dan kurang dari 400 molekul untuk molekul yang rantai panjang. Jadi contoh untuk transfer pasif filtrasi ini adalah ultrafiltrasi kapsul Bowman dari ginjal yang menghasilkan filtrasi glomerulus yang mengandung molekul kecil. Selanjutnya transfer aktif. Transfer aktif adalah perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi menggunakan protein sebagai pompa dengan menggunakan ATP. Ciri-ciri transfer aktif yaitu yang pertama, obat dapat bergerak melawan gradien kadar atau elektrokimiawi. Yang kedua, obat membutuhkan pembawa. Yang ketiga, proses dapat mengalami kejenuhan. Yang keempat, membutuhkan energi. Yang kelima, transfer aktif bersifat struktural spesifik antara senyawa yang strukturnya serupa saling berkompetisi. Yang keenam, prosesnya berjalan satu arah. Tipe transfer aktif ada 3, yaitu protein pumps atau pompa protein, yang kedua endositosis, dan yang ketiga ada eksositosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pompa protein. Mekanismenya yaitu ikatan Na+ di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Kemudian, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk. Dengan mengubah bentuk, Na+ dilepas keluar sel diikat dan K+ dari luar sel diikat. Ikatan K+ merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semula protein. K+ dilepas dalam sel, kemudian siklus tersebut diulang. Protein transport memerlukan energi untuk bekerja. Pompa kalsium atau pompa Na+ atau K+ dalam respon syaraf dengan bantuan ATPase membuat tingkat ion kalsium dalam sel 1000 kali lebih rendah daripada di luar sel. Dengan terus-menerus memompa ion kalsium keluar. Keseimbangan natrium dan kalium ion dipertahankan dengan kalium tinggi dalam dan rendah natrium dalam menggunakan pompa sampai 1/3 dari seluruh energi didorong oleh sel untuk masuk ke dalam untuk menjaga keseimbangan natrium atau kalium. Contoh obat yang menerapkan mekanisme pompa ion yaitu Na+, K+, imin, FO2+, Ca2+, asam dan basa organik kuat, vitamin B, testosterone, estradiol, 5-fluorosil, dan metildopa. Endositosis adalah transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Pada endositosis, daerah membran sel membentuk lekukan yang secara bertahap menjepit menjadi kecil. Membran terikat membentuk bola disebut vesikel. Vesikel mengandung bahan yang digunakan untuk berada di luar sel. Contohnya sel-sel darah putih dalam membunuh bakteri yang telah menginvasi tubuh. Kemudian endositosis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fagositosis, yaitu sel menyelimuti partikel obat yang besar dan dibawa masuk ke dalam sel. Yaitu contoh obatnya hepatitis B, imunoglobulin. Selanjutnya ada pinositosis, yaitu sel mengambil molekul melalui gelombang dari sel-sel epitel melewati membran. Dengan mekanisme transfer makromolekul ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Contoh obatnya prolaktin, interferon, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berikutnya ada eksositosis, yaitu mekanisme transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transfer yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton. Kemudian materi sel yang terkandung dihilangkan dalam vesikel. Vesikel melebur dengan membran sel, melepaskan isinya ke dunia luar. Ini adalah cara di mana enzim pencernaan dilepaskan ke dalam perut. Contohnya yaitu pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.